Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode keris pusaka telah ditemukan. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Sementara itu, Ki Wirid pun kemudian bergeser dari tempatnya dengan ragu-ragu ia berdiri. Diperhatikannya istana itu dengan seksama, ternyata ia sudah tidak mendengar seorang bergumam lagi. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan ia pun kemudian bergeser. Langkah-langkah kecil telah membawanya menyusuri dinding-dinding di bagian belakang halaman istana yang suram itu. Ketika ia sampai di sudut halaman, maka ia pun berhenti jenak. Sekali lagi ia mengamati keadaan dengan seksama. Baru setelah ia yakin bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, maka ia pun kemudian duduk di sudut bersandar dinding. Dengan tangannya ia menyentuh batu-batu yang bersusun, namun kemudian ia telah bergeser beberapa langkah. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam, dengan dada yang berdebar-debar ia menghitung celah-celah batu di dinding halaman. Ketika ia menemukan celah-celah yang dicarinya, maka dadanya menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia meraba celah-celah batu itu, kemudian dengan hati-hati pula ia mendorong salah satu batu itu dengan kekuatan yang sangat kuat. Perlahan-lahan batu itu bergerak hanya sedikit sekali. Ki Wirid pun menghentikan tekanannya atas batu itu. Agaknya ia telah benar-benar menemukan yang dicarinya. Karena itu maka ia pun kemudian menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi ia memandang berkeliling seolah-olah ia masih curiga kalau ada mata yang memandangnya. Tapi telinga Ki Wirid cukup tajam untuk mengetahuinya bahwa tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya. Sejenak kemudian Ki Wirid duduk bersandar di dinding batu itu seolah-olah ia sedang mengatur perasaannya yang bergejolak. Namun tiba-tiba saja ia telah bangkit berdiri dengan lincahnya. Ia pun kemudian meloncati dinding dan sekejap kemudian ia sudah berdiri di luar dinding istana itu. Setelah mengamati keadaan sejenak, maka ia pun kemudian berjongkok sambil meraba sebongkah batu besar yang terletak tepat di luar dinding. Beberapa kali ia mengusap batu itu, namun kemudian dengan kekuatan yang luar biasa ia mengungkit batu besar itu sehingga batu itu bergeser beberapa tapak kaki. Napas Ki Wirid pun menjadi terengah-engah. Betapapun besar kekuatannya, namun mengangkat batu yang sangat besar itu, agaknya ia telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada. Sejenak Ki Wirid berdiri tegak sambil mengatur pernapasannya. Baru kemudian ia berjongkok dan meraba tanah di bawah batu yang telah bergeser itu. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam, tangannya menyentuh sesuatu yang keras yang ternyata adalah sebuah peti yang terbuat dari kepingan besi baja. Dengan hati-hati ia mengungkit peti itu. Dengan sekali sentak maka peti besi itu telah berada di tangannya. Peti besi itu tidak besar tetapi agak memanjang. Dengan hati-hati ia membuka peti itu. Kemudian Ki Wirid menarik napas dalam-dalam ketika ternyata di dalam peti kecil yang panjang itu masih tergolek sebilah keris yang sudah tidak berada di dalam sarungnya. Dengan tangan gemetar Ki Wirid mengambil keris itu, kemudian dengan hati-hati diangkatnya keris itu di atas kepalanya. "Kiai Sengkelat," ia bergumam, "sudah saatnya Kanjeng Kiai kembali ke gedung perbendaharaan." Suara Ki Wirid yang lemah itu seolah-olah bagaikan satu dengan desahnya angin malam yang dingin. Ketika ia mengadahkan wajahnya, dilihatnya bintang berhamburan di langit yang biru hitam. Terdengar desah lembut dari mulut Ki Wirid.
perlahan-lahan ia meletakkan peti kecil itu kembali ke tempatnya dan menimbuninya lagi dengan tanah. Kemudian diletakkannya pusaka itu di atas batu padat. Ketika ia mengerahkan tenaganya sekali lagi untuk mengembalikan batu yang telah digesernya. Sekali lagi Ki Wirid terengah-engah, batu itu memang berat sekali. Hanya orang-orang yang memiliki kekuatan yang khusus sajalah yang akan mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Ki Wirid itu. Setelah ia melenyapkan bekas-bekas yang akan dapat menimbulkan kecurigaan, maka diambilnya keris itu dan sekali lagi diangkatnya di atas kepalanya. Dengan tergesa-gesa ia pun kemudian melompat kembali masuki halaman istana kecil itu. Sejenak ia menunggu. Ternyata halaman belakang istana itu masih tetap sepi. Dengan hati-hati ia pun bergeser dan kembali ke bawah pohon gayam yang rimbun. Dalam pada itu bintang di langit pun bergeser semakin ke barat. Angin malam yang dingin bertiup lemah. Di kejauhan terdengar suara jengkrik berderik di sela-sela sisir daun ilalang yang tergetar oleh angin. Lewat tengah malam Ki Wirid pun meninggalkan tempatnya. Dengan keris di tangan ia berjalan dengan hati-hati. Di depan bilik Panon ia berhenti sejenak. Ia masih mendengar napas yang gelisah di dalam bilik itu. Hingga ia mengetahui bahwa yang berada di dalam bilik itu masih belum tertidur. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu bilik itu, yang dengan serta-merta telah didengarnya sebuah lompatan sampai ke depan pintu sambil menyapa. "Siapa?" "Aku," sahut Ki Wirid. "Guru," terdengar suara Panon. "Ya," jawab Ki Wirid. Sejenak kemudian pintu itu pun telah berderit. Bukan saja Panon yang berdiri di muka pintu, tapi ternyata bahwa Kiai Rancang Bandang telah berdiri di belakang Panon pula. "Guru," Panon segera melompat keluar diikuti oleh Kiai Rancang Bandang. "Apakah guru berhasil?" Ki Wirid termangu-mangu, diacungkannya keris di tangannya sambil menjawab. "Aku telah mendapatkan sebuah keris, tapi aku tidak tahu menyebut apakah pusaka inilah yang sedang dicari oleh Pangeran Bondan Lamatan." "Oh." Panon termangu-mangu. Di dalam kegelapan ia melihat keris yang tenggelam di tangan Ki Wirid. Keris yang meskipun nampak tidak terpelihara, namun seolah-olah di dalam gelapnya malam, maka tajamnya bagaikan membara. "Tentu keris itu," desis Panon. "Nampaknya keris itu memiliki perbowo yang sangat kuat." "Apakah Kiai Rancang Bandang dapat menyebut?" bertanya Ki Wirid. Ki Rancang Bandang menerima keris itu seperti yang dilakukan oleh Ki Wirid, maka ia pun mengangkat keris itu di atas kepalanya. Kemudian dengan seksama ia memandang keris yang sudah tidak berwerongko lagi itu. Perlahan ia menggeleng kepala, katanya, "Aku belum pernah mengenal pusaka-pusaka tertinggi di Istana Majapahit. Karena itu aku tidak berani menyebutnya. Apakah pusaka ini pusaka yang sedang diperebutkan? Tapi aku kira Pangeran Bondan Lamatan akan mengetahuinya." Ki Wirid termangu-mangu jenak, kemudian katanya, "Baiklah, aku akan menghadap Pangeran Bondan Lamatan. Mudah-mudahan keris ini adalah keris yang dicarinya." Ki Wirid pun kemudian pergi ke pendopo sambil membawa pusaka itu diikuti oleh Kiai Rancang Bandang dan Panon. Dengan dada yang berdebar-debar, Panon mencoba untuk menebak apa yang telah terjadi. Setelah pusaka itu diserahkan kepada Pangeran Bondan Lamatan. Jika benar pusaka itu yang dicarinya, maka Pangeran Bondan Lamatan tentu akan berterima kasih pada gurunya. Tapi apakah sekedar ucapan terima kasih? Atau justru akan timbul kecurigaan atau tindakan yang lain? Bertanya Panon kepada diri sendiri. Tapi Panon yakin bahwa gurunya bukan termasuk orang-orang tamak yang mempunyai pamrih pribadi atas keris itu. Jika ia melakukan semua usaha itu justru untuk kepentingan Demak yang sedang berusaha untuk berdiri tegak setelah Majapahit runtuh karena persoalan yang seharusnya dapat dicegah. Namun ketamakan dan kesombongan telah mengguncang kejayaan Majapahit, hingga akhirnya kerajaan yang kokoh kuat itu perlahan-lahan mengalami kemunduran, sehingga akhirnya runtuh sama sekali.
Ketika Pangeran Bondan Lamatan mendengar kehadiran Ki Wirit di pendopo, dengan tergesa-gesa ia pun bangkit. Bahkan ia pun kemudian melompat mendekati Ki Wirit di tangga pendopo dengan keris di tangan. Dalam cahaya lampu obor yang kemerah-merahan, maka keris itu benar-benar bagaikan bara yang menyala. "Ki Wirit, kok berhasil?" bertanya Pangeran Bondan Lamatan, yang ternyata bahwa pertanyaan itu telah membangunkan setiap orang, bahkan Putri Reksi Padmosari yang ada di dalam bilik Gusti Putri pun segera melompat dan dengan serta-merta mendorong daun pintu langsung menghambur ke pendopo. Orang-orang yang ada di pendopo itu pun telah mengerumuni Ki Wirit yang kemudian naik ke pendopo. Dengan tangan gemetar ia mengangkat keris itu sambil bertanya, "Ampun Pangeran, aku tidak dapat mengatakan. Apakah benar pusaka inilah yang sedang dicari dan bahkan diperebutkan dengan mempertaruhkan nyawa?" Pangeran Bondan Lamatan memandang keris itu dengan tajamnya. Sejenak ia matung. Napasnya seakan-akan terputus dan perhatiannya yang terpusat pada keris tangan Ki Wirit itu. Dengan suara bergetar, Pangeran Bondan Lamatan berkata, "Ki Wirit, apakah aku boleh melihat keris itu?" "Silakan Pangeran, bukankah ini memang tugas Pangeran? Aku hanya sekedar membantu mencari letak pusaka itu dengan penglihatan batin. Menurut isyarat dari penglihatan batinku, aku telah menemukan pusaka itu, namun aku tidak dapat mengatakan apakah pusaka itu memang pusaka yang sedang dicari," jawab Ki Wirit sambil menyerahkan keris itu. Pangeran Bondan Lamatan menerima pusaka itu dan mengangkatnya di atas kepala. Dengan seksama ia pun memandang keris di tangannya, keris yang sudah tidak berada di dalam sarungnya lagi. Keris itu adalah keris Luk 13 lengkap dengan sekar kacang, lambe gajah yang hanya sebuah, gerenengan dengan eri pandan, menilik cahaya yang seakan-akan membara, serta ciri yang dapat dilihat. Terlebih-lebih lagi seakan-akan getaran yang merambat dari hulu keris itu menjalar di urat darahnya. Maka dengan suara yang gemetar, Pangeran Bondan Lamatan berkata, "Kiai Sengkelat, Kanjeng Kiai Sengkelat." Ki Wirit termangu-mangu dengan nada berat ia mengulang, "Kanjeng Kiai Sengkelat." "Ya," jawab Pangeran Bondan Lamatan. Saat ia mandang wajah Ki Wirit, namun kemudian sambil menarik napas dalam-dalam ia berkata, "Kok akhirnya berhasil Ki Wirit? Kau telah dapat meraba dengan tangan batinmu di manakah letak pusaka yang tersembunyi itu? Hamba mohon kebijaksanaan, meskipun hanya saat pada Yang Maha Kuasa, ternyata hamba dapat menemukan pusaka itu." Pangeran Bondan Lamatan termangu-mangu sejenak, kemudian diedarkannya tatapan matanya ke sekelilingnya ketika terpandang oleh Raden Ayu Kudo Narpodo. Tiba-tiba saja ia menarik napas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja di luar dugaan setiap orang, maka Pangeran Bondan Lamatan berkata, "Ki Wirit, pusaka itu telah ada di tanganku, namun demikian kau akan tetap bersadar bersamaku di sini." Ki Wirit tidak begitu mengerti maksud Pangeran Bondan Lamatan, sehingga ia pun bertanya, "Apakah maksud Pangeran Bondan Lamatan yang sebenarnya? Aku kira tugas kita semuanya sudah selesai." "Demikian pula tugasku, karena itu aku ingin mohon diri kembali ke pertapaanku di lereng Gunung Merbabu bersama dengan muridku yang ternyata telah selamat." Pangeran Bondan Lamatan mengerutkan keningnya, namun yang bergeser dari tempatnya adalah Putri Reksi Padmosari. Tapi ia tertegun ketika kakaknya menggamitnya sambil berbisik, "Jangan tergesa-gesa, kau adalah seorang gadis." Reksi Padmosari mandang wajah kakaknya, tapi saat itu ternyata bahwa kakaknya bersungguh-sungguh. Namun justru karena itu, maka wajahnya pun menjadi merah. Tapi ia tidak marah dan tidak mencubit lengan kakaknya. Sementara itu, Pangeran Bondan Lamatan mandang Ki Wirit dengan kerut-merut di kening, seperti saat ia menahan Ki Wirit untuk tetap tinggal. Kata-katanya juga mengejutkannya. "Ki Wirit, aku berterima kasih bahwa kau telah menyerahkan pusaka yang diperebutkan banyak orang, bahkan dengan mengorbankan jiwa.
Karena itu yang dilakukan oleh Ki Wirid justru telah menimbulkan kecurigaan. Aku sangsi apakah Ki Wirid benar-benar dengan ikhlas menyerahkan pusaka ini padaku, pada Demak. Mengapa tidak? Ki Wirid menjadi heran. Jika aku menginginkannya, maka aku dapat menyembunyikan pusaka itu di tempatnya lagi, tempat yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Tetapi aku belum mengenal Ki Wirid sebaik-baiknya. Karena itu aku akan tetap berharap Ki Wirid tetap tinggal bersamaku, kemudian pergi ke Demak bersama-sama untuk menyerahkan pusaka ini. Setelah pusaka ini diterima oleh Sultan, terserahlah apakah yang akan Ki Wirid lakukan. Bahkan mungkin Ki Wirid akan mendapat hadiah dari Sultan. Ki Wirid menarik napas dalam-dalam, jawabnya, "Terima kasih, aku tidak memerlukan hadiah apapun. Yang aku lakukan adalah semata-mata karena aku ingin membantu agar Demak tidak terganggu oleh persoalan pusaka itu lagi. Atau karena kau mempunyai rencana lain?" "Rencana lain?" Ki Wirid menjadi heran. "Ya yakin sekarang pusaka itu sudah berada di tanganku, justru Kanjeng Kiai Sengkelat. Maka kau akan segera pergi memberitahukan kepada orang-orangmu bahwa waktunya telah datang untuk masuki tanah ini dan merampas pusaka itu dari tanganku." "Pangeran," wajah Ki Wirid menjadi tegang. Sementara Panon bergeser setapak, dengan suara ragu-ragu Ki Wirid berkata, "Aku tidak tahu apakah yang sebenarnya Tuan pikirkan. Ki Wirid, jika kau tidak mempunyai niat apapun juga, kau tentu tidak akan berkeberatan jika kau selalu berada di antara kami. Kita akan berangkat besok menuju ke Demak, kau akan menghadap Sultan dan menceritakan apa yang sudah kau lakukan di sini." Sejenak Ki Wirid berdiri termangu-mangu, sekilas tatapnya wajah muridnya. Dari sorot matanya ia melihat bahwa hati muridnya itu sudah terbakar. "Pangeran," berkata Ki Wirid, suaranya masih tetap lembut dan sareh, "aku tidak ingin menghadap Sultan untuk menyombongkan diri. Seakan-akan akulah yang telah berjasa menemukan pusaka itu. Biarlah aku mohon diri, aku akan kembali ke lereng Gunung Merbabu. Aku merasa bahwa aku tidak berkepentingan lagi dengan pusaka itu. Apalagi berbuat sesuatu yang bermimpi pun tidak dapat aku lakukan." "Menilik sorot matamu, kau adalah orang yang cerdik, Ki Wirid," berkata Pangeran Bondan Lamatan kemudian. Kata-kata Pangeran Bondan Lamatan itu benar-benar telah menusuk hati Ki Wirid. Namun ia masih tetap nampak sareh dan tenang. Yang digelisahkan kemudian adalah justru sikap Panon yang mulai goyah. "Pangeran," berkata Ki Wirid, "kita masing-masing baru saja menyelesaikan tugas yang berat. Kita telah mengalami ketegangan dan ketakutan lahir dan batin. Karena itu, aku mohon agar kita masing-masing dapat menahan diri, kecuali jika maksud Pangeran hanyalah sekedar untuk berguru saja." Tapi jawaban Pangeran Bondan Lamatan benar-benar membuat dada Ki Wirid bergejolak. "Ki Wirid, kita sudah cukup tua dan seperti yang kau katakan, kita masih tegang dan lelah lahir dan batin. Karena itu bukan masanya kita berguru sekarang." "Jadi maksud Pangeran bahwa Pangeran bersungguh-sungguh?" "Ya, aku bersungguh-sungguh. Aku mengharap kau tetap berada di antara kami. Aku mencurigaimu. Kau dapat berbuat curang dan berkhianat. Bahkan mungkin sudah kau perhitungkan lebih dahulu." Wajah Ki Wirid nampak menegang, tetapi ia masih tetap berusaha untuk mengendalikan dirinya. Karena itu ia masih tetap sareh. "Pangeran, aku mohon Pangeran dapat menahan hati. Pangeran dapat meneliti kembali apa yang sudah aku lakukan bersama muridku di sini. Ki Wirid, berhadapan dengan seorang seperti kau dengan tubuh yang tinggi, kaki timpang dan sorot mata yang redup, aku memang harus hati-hati." Dada Ki Wirid berguncang mendengar kata-kata itu, tetapi yang dicemaskan itu pun terjadi. Panon agaknya tidak dapat menahan diri lagi. Dengan wajah yang merah padam ia melompat maju sambil berkata, "Pangeran, kami hormati Pangeran karena Pangeran adalah utusan Sultan di Demak. Tetapi penghinaan itu benar-benar tidak pantas diucapkan oleh seorang satria." "Memang tidak pantas," jawab Pangeran Bondan Lamatan.
Kata-kata itu tidak pantas diucapkan oleh seorang ksatria untuk seorang ksatria. Tapi bagi orang lereng Gunung Merbabu seperti Ki Wirid, aku kira tidak akan ada salahnya. Ia adalah orang yang tidak berarti sama sekali bagi lingkungan ksatria, seperti aku dan bahkan pengawal-pengawalku. Panon menjadi gemetar, ditatapnya wajah gurunya jenak, tetapi ternyata Ki Wirid masih tetap diam. Sehingga Panon pun berteriak, "Pangeran Bondan Lamatan, gurulah yang telah menemukan pusaka itu. Tidak seorang pun yang dapat melakukannya, tapi guru dapat. Sehingga apakah sikap ini sebagai pertanda terima kasih Pangeran kepada guru?" "Tutup mulutmu, anak muda," bentak Pangeran Bondan Lamatan. "Aku sedang berbicara dengan seorang pidak pedaraan yang tidak lebih berharga daripada debu. Jika ia sedikit saja dapat menyebut asal-usulnya, barangkali aku akan bersikap lain." Panon tidak dapat menahan diri lagi, tapak ia melangkah maju dengan wajah yang merah padam. "Pangeran," suara Panon menjadi paro dan bergetar. Bahkan seolah-olah tidak ada kata-katanya lagi yang dapat diucapkan. Namun menilik wajah dan sikapnya, maka ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi dalam pada itu Ki Wirid justru menarik nafas dalam-dalam. Bahkan kemudian ia mendekati muridnya sambil menepuk baunya, katanya, "Panon, kita adalah orang-orang pidak pedaraan, kita adalah debu yang tidak berharga. Apapun yang pernah kita lakukan tentu tidak akan berarti apa-apa. Karena itu jangan marah, jangan membiarkan perasaanmu melonjak-lonjak. Kita harus menerima keadaan kita dengan ikhlas. Juga atas penghinaan itu, guru, ya apapun yang akan dilakukan oleh Pangeran Bondan Lamatan, biarlah dilakukannya. Ia adalah seorang pemimpin yang mendapat kekuasaan tertinggi. Karena itu ia dapat berbuat apa saja atas kita." Wajah Pangeran Bondan Lamatanlah yang menjadi tegang. Dengan ragu-ragu ia memandang Ki Wirid dan Panon berganti-ganti. Namun kemudian ia membentak, "Ki Wirid, sebut apakah ada nilainya pada darah keturunanmu, supaya aku dapat mempertimbangkan sikapku. Jika tidak, maka kau tidak akan lebih dari seorang budak yang akan aku seret menghadap Sultan di Demak. Apapun yang akan Pangeran lakukan, silahkan," jawab Ki Wirid. "Tapi guru itu tidak adil." Ki Wirid memandang Panon sejenak lalu bertanya, "Adil atau tidak adil? Tidak, aku tidak dapat membiarkan guru diperlakukan seperti itu. Meskipun kita adalah debu di mata para bangsawan, tetapi kita juga mempunyai harga diri." "Cukup," bentak Pangeran Bondan Lamatan. "Kau pun akan kami ikat di belakang kaki kuda dan aku seret pula ke Demak." Suasana menjadi tegang. Panon adalah anak muda yang mempunyai arus darah yang masih panas. Itulah sebabnya ia pun segera bersikap menghadapi segala kemungkinan. Seandainya yang paling pahit sekalipun, Kyai Rancang Bandang, Ki Ajarpati dan beberapa orang yang lain menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun sementara itu Pangeran Bondan Lamatan berkata lantang, "Jika kalian berkeberatan, maka kalian akan kami ikat bukan dengan sindi. Tapi sesuai dengan martabat kalian, maka kalian akan kami ikat dengan lulup kayu." Namun dalam ketegangan itu tiba-tiba saja meledak kejutan suara Raksi Padmosari. "Paman Bondan Lamatan, itu tidak adil, sungguh tidak adil." Semua orang telah berpaling. Mereka melihat Putri Raksi Padmosari berdiri tegak dengan kaki renggang. Meskipun sepasang pedangnya masih tergantung di lambung, tapi ia telah memegang seutas rantai di tangannya. Wajah Pangeran Bondan Lamatan menegang, ditatapnya Putri Raksi Padmosari sejenak lalu katanya, "Raksi, kau masih terlalu muda untuk mengetahui rahasia yang menyelimuti orang-orang seperti Ki Wirid itu. Tapi ia sudah berbuat terlalu banyak. Apalagi muridnya. Ia berada di halaman istana ini. Ia ikut mempertahankan istana ini dengan mempertaruhkan nyawanya," sahut Raksi. Namun wajahnya merah padam ketika Pangeran Bondan Lamatan menjawab, "Itulah yang terpenting bagimu, anakku. Kau adalah seorang gadis yang sedang meningkat dewasa. Panon adalah seorang anak muda yang tampan meskipun ia murid dari seorang pertapa yang martabatnya tidak lebih tinggi dari budak-budak di Demak.
Sejenak Putri Raksi Padmosari tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Perasaan gadisannya benar-benar telah tersinggung sehingga wajahnya menjadi panas seperti tersentuh bara. Raden Kudorupoko masih saja berdiri membeku, ia menjadi bingung seperti orang-orang yang berada di pendopo. Dalam pada itu Ki Wirid pun kemudian berkata, "Pangeran, aku terpaksa tidak dapat memenuhi perintah pangeran. Aku tidak bersedia pergi ke Demak, hukuman apapun yang akan pangeran berikan kepadaku." Ki Wirid, Pangeran Bondan Lamatan membentak, "Kau akan melawan kekuasaanku?" "Tidak, pangeran, seperti yang aku katakan. Aku dilihat debu di hadapan pangeran yang sedang membawa limpahan kekuasaan tertinggi. Apapun dapat pangeran lakukan atas aku dan muridku. Salah atau tidak salah, adil atau tidak adil," jawab Ki Wirid. "Lalu, karena itu aku serahkan diriku dan muridku di tangan pangeran. Jika kau menyerahkan persoalannya kepadaku, mengapa kau tidak mau pergi ke Demak?" "Ampun pangeran, aku memang tidak bersedia." Kemudian terserah pada pangeran. Wajah Pangeran Bondan Lamatan menjadi merah membara. Dengan suara gemetar ia berkata, "Ki Wirid, kau sudah menentang perintahku. Itu berarti kau menentang kekuasaan tertinggi di Demak. Karena itu baik kau dan muridmu akan mendapat hukuman yang setimpal. Apakah kau tidak menyadari bahwa aku berhak menjatuhkan hukuman mati?" Di luar sadarnya Panon telah bergeser lagi, namun ia menjadi bingung ketika gurunya menjawab, "Jika hukuman itu harus aku jalani, aku tidak berkeberatan." Sejenak Pangeran Bondan Lamatan membeku. Ia nampaknya sedang berjuang menguasai perasaannya. "Tidak," Panon tiba-tiba saja menggeram. "Aku tidak menerima keputusan itu. Sejak semula halaman istana ini telah menjadi rimba belantara. Masing-masing telah mempergunakan kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Kekuasaan yang tertinggi di hutan belantara yang liar seperti ini adalah kekuatan. Dan aku pun akan dapat mempertahankan diri dengan kekuatan apapun yang akan terjadi atasku. Aku lebih senang mati dengan senjata di tangan daripada harus mengulurkan tanganku untuk diikat dengan lulup." Panon potong gurunya. "Jangan terlalu kasar, kau berhadapan dengan kekuasaan di tanah Demak. Setiap sabdanya adalah hukum yang harus ditaati." "Tetapi apa artinya hukum yang tidak menjunjung keadilan?" Bukankah Panonlah yang menjawab. "Tapi Putri Raksi Padmosari, aku sependapat bahwa halaman ini telah menjadi rimba yang liar. Dan aku tidak dapat mengingkari kata nuraniku. Aku berpihak pada yang benar, siapapun mereka." Sangkan yang sebenarnya adalah Raden Kudorupoko menjadi bingung. Ia sadar bahwa ada ikatan yang tidak kasat mata antara adiknya dan Panon. Agaknya ikatan itulah yang telah mendorong adiknya untuk menentukan sikap sebelum ia membicarakannya dengan matang bersamanya. Tapi Raden Kudorupoko tidak dapat menghalangi tekad adiknya jika ia mencobanya. Maka adiknya yang selama ini merupakan gadis yang manja tentu akan menjadi bina dan sulit dikendalikan. Karena itu Raden Kudorupoko mencoba mencari jalan lain. Dengan sareh ia berkata, "Paman, Pangeran Bondan Lamatan, apakah paman tidak dapat mencari jalan lain untuk memecahkan persoalan ini? Apakah yang kau maksud?" "Paman, baiknya paman tidak menahan orang itu, biarlah Ki Wirid menentukan sikapnya. Bahkan seandainya Ki Wirid meninggalkan halaman ini dengan landasan niat yang buruk, aku tidak berkeberatan, biarlah ia datang dengan kekuatan yang sudah diperhitungkan berdasarkan pengamatannya. Atas kekuatan kita di sini, kita tidak akan gentar." Pangeran Bondan Lamatan termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah Raden Kudorupoko, kemudian wajah Putri Raksi Padmosari yang kemerah-merahan, wajah Panon yang tegang, namun hatinya tergetar ketika ia memandang wajah Ki Wirid yang tetap lembut, meskipun kerut ketegangan sudah mulai nampak di keningnya. Sejenak suasana halaman itu menjadi tegang. Pangeran Bondan Lamatan yang membawa limpahan kekuasaan sultan di Demak sedang berpikir keras.
Apakah kita akan dapat mempertanggungjawabkan seandainya tiba-tiba pusaka itu terlepas dari tangan kita oleh segerombolan orang yang dipimpin oleh Ki Wirit? Bertanya Pangeran Bondan Lamatan. Ia tidak akan melakukannya, desis Putri Raksa Padmosari. Jenak Pangeran Bondan Lamatan mandang para pengawalnya, agaknya telah terjadi pergolakan di dalam dirinya. Apakah ia akan melepaskan orang timpang itu atau tidak? Para pengawalnya tidak mengetahui dengan pasti apakah yang sebenarnya sedang bergejolak di dalam hati pangeran itu. Namun mereka adalah pengawal-pengawal yang baik, karena itu maka mereka pun telah mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Melihat kesiagaan para pengawalnya di satu pihak, Panon dan Putri Raksi Padmosari di lain pihak, bahkan kemudian Kyai Rancang Bandang yang gelisah, maka Pangeran Bondan Lamatan menjadi ragu-ragu. Jika Putri Raksa Padmosari terlibat dalam pergolakan ini, maka kakaknya tentu tidak akan tinggal diam. Sejenak Pangeran Bondan Lamatan termangu-mangu, namun kemudian katanya kepada Ki Wirit, ternyata bahwa kau berani mempertahankan sikapmu, karena kau yakin akan mendapat perlindungan dari beberapa orang yang menaruh belas kasihan kepadamu. Tapi Ki Wirit, aku adalah Pangeran Bondan Lamatan. Aku adalah pemegang limpahan kekuasaan dari Sultan Demak untuk menentukan apa saja yang baik menurut pertimbanganku di sini. Dengan kekuasaan penuhnya aku sudah merintahkan padamu agar kau ikut serta bersama kami pergi ke Demak. Tapi kau menolak dan kau mempunyai sandaran kekuatan sendiri. Raden Kudorupoko mengusulkan agar aku merubah perintahku. Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah aku yang memegang limpahan kekuasaan Sultan harus berkata lain dan menjilat perintahku kembali? Apakah itu bukan berarti suatu sikap mundur dan tidak berwibawa? Tapi Ki Wirit menggelengkan kepalanya, katanya, aku tidak mengerti wibawa yang pangeran maksud. Apakah salahnya seorang yang memegang limpahan kekuasaan merubah sikap dan perintahnya? Jika memang dianggapnya berguna, aku pulang berpengharapan. Karena pertanyaan itu, tetapi sebenarnya lah aku tidak mengetahui martabat seorang utusan raja. Pangeran Bondan Lamatan menggertakkan giginya, namun tiba-tiba ia berteriak, pergilah jika kau ingin pergi. Kembalilah dengan pasukan segelas papan, aku tidak akan gentar seperti yang dikatakan oleh Anggir Kudorupoko. Ki Wirit termangu-mangu sejenak, dipandanginya wajah Pangeran Bondan Lamatan, kemudian sambil membungkuk hormat ia berkata, terima kasih Pangeran, terima kasih Putri Reksopati Padmosari, terima kasih Raden Kudorupoko, dan terima kasih semuanya. Aku sudah diperkenankan pergi, tetapi sebenarnya lah aku tidak akan kembali lagi. Ia berhenti sejenak lalu, Panon, marilah kita pergi. Panon mandang gurunya ialah yang kemudian menjadi tegang. Di luar sadarnya ia berpaling memandang Putri Raksi Padmosari yang berdiri tegak dengan wajah yang pucat. Kau akan pergi? Tiba-tiba saja bibirnya menjadi gemetar.